Ada kalimat-kalimat yang mungkin pernah kita dengar sejak kecil. Kalau kamu miskin, berarti kamu kurang kerja keras. Kalau hidupmu sulit, berarti kamu kurang berusaha. Kalau orang lain berhasil sementara kamu tidak, berarti ada yang salah dengan dirimu. Kalimat-kalimat itu terdengar masuk akal, sederhana, bahkan terdengar adil. Tapi coba kita lihat lebih dekat. Ada buruh yang bekerja lembur 12-14 jam sehari. Ada petani yang bangun sebelum matahari terbit dan baru pulang saat langit gelap. Ada nelayan yang mempertaruhkan nyawa di tengah laut. Mereka semua bekerja keras, sangat keras. Namun anehnya, banyak dari mereka tetap kesulitan membeli rumah. Tetap kesulitan menyekolahkan anak. Bahkan kadang masih kesulitan membeli kebutuhan pokok. Kalau sukses cuma masalah kerja keras, bukannya orang-orang ini yang harusnya paling kaya? Tapi sayangnya, realitasnya nggak begitu kan? Disinilah kita mulai masuk ke sebuah pertanyaan yang jarang dibahas. Jika masalahnya bukan pada seberapa keras seseorang bekerja, mungkin masalahnya pada permainan yang sedang dimainkan. Karena dalam kehidupan nyata, tidak semua orang memulai dari garis start yang sama. Dan lebih penting lagi, tidak semua orang bermain dengan aturan yang sama. Kalau dipikir-pikir, ada sesuatu yang aneh dalam sistem ekonomi modern. Sebagian besar pekerjaan yang membuat dunia tetap berjalan dilakukan oleh orang-orang yang justru menerima bagian paling kecil dari hasilnya. Petani menanam makanan, buruh membangun industri, pekerja pabrik memproduksi barang. Tapi keuntungan terbesar seringkali mengalir ke kelompok yang bahkan tidak menyentuh proses produksinya secara langsung. Fenomena ini pernah dibahas secara panjang oleh Karl Marx. Seperti yang dikatakan oleh Marx dalam bukunya Das Kapital, dalam sistem kapitalisme, pekerja menjual tenaga dan waktunya kepada pemilik modal. Namun nilai yang dihasilkan pekerja seringkali jauh lebih besar dibandingkan upah yang mereka terima. Selisih itulah yang kemudian menjadi keuntungan. Marx menyebut proses ini sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Namun bukan berarti setiap pemilik usaha adalah penjahat, bukan sesederhana itu. Yang ingin Marx tunjukkan adalah bahwa sistemnya sendiri membuat keuntungan terus terkonsentrasi ke atas, sementara mayoritas pekerja tetap berada di posisi yang sama. Ironisnya, orang yang membuat produk seringkali tidak mampu membeli produk yang mereka hasilkan sendiri. Seperti pekerja yang membangun apartemen mewah, mungkin mereka tidak akan pernah tinggal atau menginap di sana. Orang yang menjahit pakaian mahal mungkin bahkan tidak akan mampu untuk membelinya. Marx menyebut kondisi ini sebagai keterasingan. Pekerja terpisah dari hasil kerjanya sendiri. Mereka menciptakan sesuatu yang bernilai, tetapi nilai itu tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Di Indonesia, pemikiran yang mirip juga muncul dalam tulisan Tan Malaka. Dalam Madilog dan Dari Penjara ke Penjara, Tan Malaka berulang kali mengkritik bagaimana massa seringkali kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis karena terus diarahkan oleh struktur yang lebih besar dari dirinya. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena lingkungan sosial, politik, dan ekonomi membentuk cara mereka melihat dunia. Akhirnya, banyak orang sibuk bertahan hidup dari hari ke hari, sementara mereka yang berada di puncak memiliki waktu, sumber daya, dan kekuatan untuk mempertahankan posisinya. Dan roda itu terus berputar, lagi, dan lagi, dan lagi. Tapi ada pertanyaan yang lebih menarik. Kalau sistem ini memang tidak adil, kenapa banyak orang justru menyalahkan dirinya sendiri? Kenapa para pekerja yang hidup pas-pasan sering berkata, mungkin aku yang kurang pintar, mungkin aku yang kurang rajin, mungkin aku yang kurang beruntung? Kenapa kemarahan terhadap sistem berubah menjadi rasa bersalah terhadap diri sendiri? Disinilah kita masuk ke sesuatu yang disebut hegemoni. Sederhananya, hegemoni adalah ketika orang yang berada di bawah menerima aturan permainan sebagai sesuatu yang wajar. Mereka tidak dipaksa dengan senjata, mereka tidak dipenjara, mereka tidak dibungkam secara langsung. Mereka hanya dibuat percaya bahwa semua ini normal, bahwa kemiskinan adalah kegagalan pribadi, bahwa kekayaan selalu merupakan bukti kerja keras, bahwa siapapun bisa sukses jika cukup berusaha.
Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Coba kalian ingat-ingat lagi. Ada anak yang lahir dengan akses pendidikan terbaik, ada yang lahir di lingkungan penuh kemiskinan. Ada yang mewarisi aset miliaran, ada yang mewarisi hutang. Namun keduanya sering diminta berlomba dalam lintasan yang sama. Dan ketika hasilnya berbeda, yang disalahkan adalah individu, bukan lintasannya. Pemikiran seperti ini pernah dikritik keras oleh Soekarno. Dalam berbagai pidatonya mengenai marhainisme dan mental kolonial, Soekarno berulang kali mengingatkan bahwa penjajahan tidak selalu hadir dalam bentuk tentara atau senjata. Kadang penjajahan hadir dalam pikiran. Ketika rakyat kecil mulai merasa dirinya memang ditakdirkan kecil, ketika mereka percaya bahwa posisi mereka saat ini adalah sesuatu yang alamiah, ketika kemiskinan yang menjadi bagian dari takdir mereka harus tetap disyukuri. Padahal bisa jadi posisi itu adalah hasil dari struktur yang telah dibangun selama puluhan bahkan ratusan tahun. Hal serupa juga muncul dalam pemikiran Che Guevara. Dalam berbagai tulisannya, Che menekankan bahwa penindasan yang paling kuat bukanlah ketika tubuh dikendalikan, melainkan ketika cara berpikir ikut dikendalikan. Ada satu kalimat Che yang sangat relevan. Pengetahuan membuat rakyat menjadi tidak mudah ditipu. Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya besar. Karena selama seseorang percaya bahwa seluruh penderitaannya adalah kesalahan sendiri, ia tidak akan pernah mempertanyakan sistem yang menghasilkan penderitaan itu. Dan mungkin itulah kemenangan terbesar dari sebuah struktur yang timpang. Bukan ketika rakyat patuh, melainkan ketika rakyat membela sistem yang merugikan dirinya sendiri. Mungkin sejak awal kita memang diajarkan untuk percaya bahwa hidup adalah perlombaan. Siapa yang paling rajin akan menang, siapa yang paling gigih akan berhasil, siapa yang paling bekerja keras akan sampai ke puncak. Dan memang, kerja keras itu penting, sangat penting. Tetapi ada satu hal yang seringkali tidak dibahas, yaitu bagaimana jika sebagian peserta sudah berdiri beberapa kilometer di depan garis start. Bagaimana jika sebagian lainnya bahkan harus berlari sambil memikul beban yang tidak mereka pilih? Bagaimana jika aturan permainan itu dibuat oleh orang-orang yang selalu diuntungkan oleh permainan itu sendiri? Dan yang lebih mengganggu lagi, bagaimana jika selama ini kita tidak sedang gagal, melainkan sedang bermain di permainan yang sejak awal memang tidak dirancang untuk kita menangkan?